Ya udah, akhirnya sampai pagi curhat ya Mas Anang. Karena mau merit nih Mas Anang. Ada yang mau merit ya. Akhirnya kita curhat sampai pagi, terus pas matahari terbit kita baru tidur Mas Anang ya. Iya, agak itulah. Udah agak Jam terang ya. 6 jam 7 lah. Ya, kita baru tidur, terus bangun-bangun pas mereka balik Mas Anang. Iya, ada balik dibangunin tuh. Iya, panas banget tuh total. Set dah, udah kayak diganggang. Iya, udah cerah baru kita bangun tuh. Ya, terus masak-masak tuh ya. Jam 12 barulah kita turun ke Segara Anak. Nah, disinilah nanti ada cerita serem menjelang sorenya. Coba Mas Anang ingat nggak? Versi Mas Anang aja lah, mulai dari Pelawangan. Iya, Pelawangan itu yang Segara Anak paling inget ya. Kita kan dia datang ya kan, si Yudi, si Jonga sama Konde. Nah, dia datang sama si Erwin. Nah, mereka semua datang, terus kita makan lah. Ya, makan siang, prepare buat turun ke Segara Anak Danau. Nah, kita makan dulu kan supaya powernya ada ya. Tapi kita mau udah makan mulu ya. Makan mulu orang kita nih mes kan. Iya, cemil ya. Waktu itu. Nah, waktu itu kita beres-beres rapi-rapi tuh. Rapi-rapi, packing udah rapi semua tuh, tas. Wah, rapi kan, inget lu? Udah rapi semua, udah mau siap naik. Ayo kita turun, Mbak. Kita lihat barang. Yang barang itu masih banyak berantakan. Iya, kita naik rapi, ya kan? Naik bisa rapi ya kan, nggak ada barang-barang yang bececeran lah, nggak ada yang ditenteng apa-apaan. Terus sampai sana kok barang banyak yang keluar di luar, ada yang kosong-kosong. kita sweeping lah tuh, kita bongkarin semua. Apaan nih? Iya, sleeping bag lebar gede-gede kan. Waduh, pokoknya nggak tertib lah, kita tertipin di sampai situ tuh. Karena kebetulan kita ya senior ya berdua kita berdua senior. Di Onumina tercatat. Terus kita sweeping kan, kita lihat semua tasnya ternyata pada lebar-lebar karena SD. Jadi kurang rapi lah packingnya, jadi barang-barang banyak yang berceceran. Masa bisa berceceran gitu? Ya kan awalnya aja bisa. Masa pas mau ini nggak bisa? Pas mau turun kok nggak bisa nih. Gitu. Akhirnya kita packing ulang tuh. Nah itu banget saya. Wah, bener-bener waktu itu kita agak naik pitam juga ya. Barang-barang itu punya mereka masalahnya. Mereka juga punya kita juga ya kan, nanti diperlukan juga di danau ya kan. Danau kan dinginnya lebih. Iya, lebih kan. Kita juga perlu di perjalanan kan, kita perlu air juga. Energi juga, hemat soalnya kan turun ntar naik lagi Pelawangan Senaru. Iya, inilah jadinya kita sedikit agak naik hitam lah di situ. Tapi lu nggak dimusuhin Nang. Gue yang dimusuhin. Ya ngomel-ngomel gue juga. Iya, kita kan keselamatan juga lah. Iya. Karena kan barang-barang yang ditinggal itu kan mungkin kita perluin juga. Betul, sangat diperlukan. Untuk kita di Segara Anak. Terus kita turun di Segara Anak, kita mulai jalan ya kan. Akhirnya kita misa-misa tuh. Misa-misa. Mungkin karena apa? Keletihan, capek. Ada yang capek, jadi yang kuat jalan duluan ya kan. Kita itu bareng gua kan. Iya, lagi berat pikirannya belakangan. Ya kan? Iya. Sambil ngelamun. Itu pakai setia. Iya. Kalau nggak salah juga udah banyak lama tuh, banyak mau nyasarnya apa? Letoy-letoynya nih. Gue liatin sih lu ada apa? Kayak ngawur gitu loh. Harus diingetin terus. Ya pikiran gue kosong lah. Gue ngeliat tuh, jalannya emang asik sih, cuman ya dahsyat lah di situlah turunannya. Ekstrim, hati-hati ya. Hati-hati banget. Ya emang kita harusnya ya ambil jarak aman lah kalau itu turunnya ya sama teman-teman. Tapi nanti pas mau sampai ke danau kita misa Nang, gue sendiri. Iya, emang misa itu. Kita pada misa semua. Iya. Kalau nggak salah gue sama lu mah jauh. Pertama doang bareng lo. Tapi udah pertengahan, udah kemana-mana udah, karena apa ya istilahnya jalurnya kan jelas gitu. Ya, jelas. Ya,
itu gue inget pas udah misah itu gue jalan sendirian kan, kabut, inget nggak lo turun kabut pas iya. udah mau Iya jalan emang itu? kabut ya. Kabut tebel nggak kelihatan apa-apa. Nah gue ngeliat tuh di depan gue si Edwin sama si Dendi temennya. Dendi. Nah itu gue ikutin terus nggak taunya ya menjelang masuk ke Segara Anak tuh yang kita ketemu pohon Gede ya. cemara gede itu kan, terus di bawahnya ada mata air. Nah di situ kan mereka nggak ada. Gue pikir udah cepet banget jalannya. Gue panggil nggak nyaut tuh nang. Terus gue jalan lagi, terus gue sampai Segara Anak kan, ada lu sama siapa satu sama lu doang sendirian lu. Terus gue masuk, nah gue tanya sama lu, lah si ini mana si Edwin sama si Dendi? Tadi udah duluan, gue bilang kayak gitu. Wah ada belum sampai, nggak taunya inget nggak? Dia paling terakhir nyampe sama si Jonga. Nah, iya kan? Ya gue nanya si Dendi kan, karena gue ngikutin dia. Nah disitulah mulai itu pertama. Terus kalau nggak salah si Jonga juga cerita sepanjang perjalanan kabut itu dia ngerasa ini banget, skut banget dia. Skut banget, takut, cuma dia nggak ada apa-apa. Nah si Dendi yang masih Edwin nih yang melihat sesuatu sepanjang perjalanan. Dia itu menurut ceritanya Dendi, seingat gua kemarin dia belum lama lah pernah apa namanya messenger gua di perjalanan dari Pelawangan Senaru menuju ke Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segara Anak itu dia sama Edwin denger suara gamelan kalau nggak salah, sama suara orang nyanyi nggak berhenti sepanjang perjalanan, dan juga ketemu nenek-nenek satu orang. Itu ceritanya Dendi ya. Cuman masalahnya Dendi sama Edwin kan kita udah lost kontak ya. Nanti di messenger itulah si Dendi, kalau ntar gue cari-cari messengernya si Dendi itu messenger ada yang ketinggalan karena cerita gue bahwa dia sepanjang perjalanan sama Edwin tuh dengar suara gamelan sama ketemu nenek-nenek. Wah itu kan strong banget karena siang. Nah singkat kata menjelang maghrib kan mereka baru pada datang. Jonga, Bacul, Konde jam 5-an lah. Enggak, udah gelap nah mereka datang. Kita tenda udah jadi kapan tahu, kita udah masak, kita udah nyari kayu. Datang terus mereka langsung pada tepar nah. Terus itu tendanya juga kita yang bikinin, kecuali si Edwin sama Dendi kan. Udah kalau nggak salah tidur semua itu malam ya. Iya, tapi kecapean lah. Capek banget ya. Ada sesuatu nggak yang lo rasakan selama malam di Segara Anak? Semalaman apa langsung nyes tidur? Gue tidur tuh sebentar terus bangun ya. Bangunan gue lihat kalau nggak salah itu bulan purnama juga. Memang purnama bagus banget. Gue lihat nggak ada angin tuh, malam itu nggak ada angin, sunyi lah, ya kan. Terus karena cerah tuh kan itunya itu tuh apa namanya, danaunya kayak ada kayak ada belerang, ada abu-abunya, ada asap-asapnya, indah banget tuh. Rasanya indah banget di situ tuh, buat duduk di situ tuh. Tapi lama-kelamaan kayaknya iseng banget nih, serem ya kan. Nah ini kayak apa? Sebelum lu masuk gua bangun nang. Iya, kita emang berdua ngobrol. Terus ada yang berak, siapa tuh, ya kan? Gua yang berak. Ya, terus ada yang berak sama pojokan sama kan. Bangun juga di situ depan tuh. Itu lagi enak-enak tuh. Kayaknya, waduh. Kayak lama serem juga iya. Kayak ada mau penampakan begini nih, hawanya nggak. Pokoknya hawanya udah nggak enak lah. Kurang inilah energi negatif lah waktu itu ya. Terus gue langsung tidur tuh maksudnya. Masuk kita berdua ke dalam. Gue tidur tuh ngimpi itu nih. Ngimpi apa? Nah ini nih fakta baru nih kan. Kalau nggak salah tuh ngimpi ketemu cewek itu. Tapi gue udah lupa tuh mimpinya, jelas detailnya udah lupa. Nah, jelas lu ketemu cewek cantik. Iya lah kalau udah gitu pasti banyak kan cantik. Iya kalau bener ya. Kalau ada mirip Dewi Anjani nggak? Jangan Dewi Anjani om. Wah kurang paham kan gua. Pokoknya lo mimpi. Tapi sempat melakukan aham-aham nggak? Enggak. Mimpi biasa aja. Ngobrol-ngobrol aja. Nggak ada ngobrol ketemu aja. Ketemu aja. Tapi ya detailnya gue lupa. Jangan-jangan detailnya ini lagi. Waktu emang dulu kalau gua tempat baru pasti ngimpi. Ngimpi. Ketemu apalah pasti gitu.
Kalau nggak berantem. Oh iya berantem lu paling sering gini berantem. Iya. Berantem sama orang apa gitu. Waktu itu. Kalau yang bagus sih ketemu cewek. Bagus. Adem ya. Ya jadi ada yang ngajak berantem juga tuh. Kalau yang Pangrango tuh diajak berantem tuh gua. Nah, lu masa kagak inget yang cewek kita berdua-dua ke Pangrango, Nang? Yang cewek bawa mayatnya, bawa jenazahnya sendiri telanjang. Ini kita berdua-dua doang di Mandalawangi. Iya, terus lupa lah, ntar dulu lah, inget lagi lah. Iya, lu kan awalnya lu mimpi berantem dulu gitu. Ya udah skip Pangrango skip. Terus iya. Terus bangunnya gue ingetnya ya dekat subuh lagi itu bangun. Ya mancing gitu. Ya subuh itu kondisi udah berkabut ya. Udah berkabut, si Edwin udah mancing tuh dia pakai ininya tripodnya. Ternyata udah pada kalau nggak salah bawa pancingan deh malahan. Tripod ya. Nah kalau gua pakai pancingan itu minjem sama orang Sasak. Iya. Waktu itu mancing kita tuh. Wah emang tempatnya buat mancing ya surga bukan main dah. Makanya ikan laut. Pagi makan kok kalpernya gede ya. Oh iya. Gede orang. Dapat 2 kita kambing. Iya kambing. Mahal ini nih. Enggak yang itu orang Sasak tuh. Juga gede banget. Gede orok. Gede lagi gua gitu. Dia megang gini, sini ikan sampai ke kaki. Iya, gua inget banget tuh dia pulang bawa itu langsung pulang. Udah dapat dahsyat banget, gede banget. Nah itu pancingannya dikasih ke kita, dikasih ke gua. Kita berapa malam di situ ya? 2 malam. 2 malam ya. Malam pertama kita datang sama malam akhirnya kan extension 1 malam di situ. Terus emang enak tempatnya ya? Full soalnya kita mancing, makan, enak lah kita bawa nasi aja ya. Itu tuh yang mencekam. Ngirit sedap. Lu marah-marah mulu, lu orang mancing dikasih rokok. Abis bro, itu ngeri kalau rokok di situ ya. Wah, boros rokok. Ngeri. Tapi emang anak dulu masih udah ada yang jualan rokok itu ya situ ya. Ada. Sekolah dia kan beli itu rokok Marlboro di situ 15.000 kalau nggak salah itu. Iya, 15.000 gede itu. Pokoknya 2 kali lipat harganya. Iya, dulu Marlboro masih di bawah 10.000-an lah. Dia beli 15.000 sebungkus. Oh, di situ lengkap tuh tempatnya ya, air dingin, air panas bawah ya kan, kita bisa mandi kalau mau air panas kalau kita capek dari atas. Ada mata air yang bagusnya. Iya, lengkap situ. Ada jalan ke arah Jalan Toren ini ya. Iya. Ya itu ada itu ada air panas itu enak mandi air panas itu. Kita mandi di situ lah, air panas. Jalan capek, 2 hari tuh. Wah enak banget ngerendam kaki di situ siang-siang tuh. Iya. Lagi ngerendamnya enak, pas naiknya dingin. Ngerendam lagi. Pokoknya ribut. Intinya tuh sehari kita mancing, mandi. Kita menikmati dah. Melupakan masalah dunia. Melupakan besok mau merit. Malah gak punya duit. Gak ada duit. Malah belum ada kerjaan. Malah naik gunung di sini. Malah naik gunung, aduh. Wah stres dah pokoknya tuh. Waktu itu emang ya sangat dilematis lah. Iya, gue cerita malu Nang. Apa? Gue mimpi ketemu si itu. Gue bilang Nang, yang malam-malam kita berdua, makanya kita masuk. Gue bilang sama lu, Nang masa ada? Ya nama mantan gue sebut ke lu kan, Nang masa ada si Anu Nang di situ gitu kan. Terus lu bilang sama gue, wah lu ngaco aja lu. Pertama udah cuek itu nggak lama, udah masuk itu malam-malam sekitar setengah 3 sebelum kita masuk. Jadi gue ngeliat mantan gue itu dia posisinya ada dari Danau Segara Anak nih, pas ada lu nih gue inget nih. Waduh ada fakta baru lagi ya, sungguh luar biasa hikmah dari sebuah silaturahmi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi memang siang itu memang kita betul-betul ini lah menikmati banget ya, sampai datanglah maghrib, malamnya kita bakar ikan panggang. Iya, ada yang kita taruh di bawah tanah. Iya, di bawah tanah. Ya kan? Kita praktekin itu tuh gaya masak apa tau lah. Survival ya, pokoknya di bawah tanah tuh pas banget, di atasnya api kan. Tapi enak ini enak kan, kita bungkus daun. Oh, jadinya enak banget tuh. Mantap banget. Pokoknya makanya ikan laut kan hasil lah, cuman minus rokok. Aduh, apa beli rokok mah bela-belain.
Itu nggak beli rokok, kita beli tembakonya doang. Iya kan? Kelar di situ ngelinting terus, buset Orang mancing. stres dikasih rokok. Orang stres mancing kasih rokok sama kopi. Kelar. Apa ngelinting banyak juga agak penuh-penuh tuh tempat lintingan. Kan bawa itu tuh. Iya, kaleng rokok itu ya. Kaleng rokok super. Pulang salah tuh. Tuh dilintingin nggak penuh-penuh juga. Sampai kelar bako ya. Bakonya Turunnya kagak ngerokok tuh, Bang. Hah? Turun kagak ngerokok bisa. Iya, Udah kering rokok. Rokoknya si Edwin ada masih inget gue mintain Iya, Sampurna Samsu, Mil. Samsu. Samsu si Edwin, si Dandi Sampurna Mil. Iya. Dah di malam keduanya ini yang begadang kalau nggak salah gua, gue, Jonga, Edwin. Lu kayaknya masuk deh tidur. Gua tidur juga tuh. Tidur duluan kan? Gue tuh begadang sampai jam 11 ya, malam itu kayaknya nggak ada apa-apa lah, santai-santai istirahat. Terus kita telat tuh pagi-paginya Nang, lu marah-marah, kita kesiangan. Wah, nggak kayak sama abang-abang lu nih, gitu kan. Telat mulu gitu. Ini sekarang di sini aja jam segini, ntar sampai Senaru jam segini, belum nanti turun sampai ke bawah jam berapa nih, gitu. Kita kan udah kesiangan jam berapa? Iya, udah kesiangan emang. Harusnya kan jam 6 gitu udah start. Udahlah, sempet foto-foto dulu tuh yang lu gaya berempat tuh gitu tuh ya, gue yang motoin, foto gue yang begitu malah kagak ada. Sungai emang ada. Masih kan nggak? Iya, itu fotonya kan kita jalan sebentar tuh. Oh, jalan sebentar. Terus naik ke atas. Naik ke atas ya. Oh, itu lihat dulu tuh. Kalau kita mau jalan tuh ada orang mandi tuh di bawah danau tuh. Oh iya, orang Ya kan? sasak ya, Iya kan? cewek-cewek. Iya kan? Tapi pas sampai sana nggak ada yang mandi. Iya kan? Ingat Iya. nggak? Kami misteri itu. Kan Wah, lu iya, ngomong, Bang. ngek. Ada yang mandi tuh cewek. Banyak Masa? banget, banyak. Iya lu bilang kan ada 15 orangan. Masa sih? Oh iya bener. Kita buru-buru kan naik ke atas. Iya, iya. Begitu sampai itu kayak gak ada. Oh Iya, iya. iya, bener. Iya bener. Itu pagi-pagi nanti. Iya, pagi. Enggak, kita mau berangkat, kita jalan itu mau berjalan. Iya, pagi-pagi banget. Ya Allah. Oh iya, ini nggak sempet gue ceritain nih Terus sama orang. di pas itu tepat atasnya itu kita motor. Iya, gitu. motor. Tapi kan Cilengan Kriung nyariin cewek tadi. Iya, cahaya nggak ada gitu. Sepanjang jalan nggak ada yang kita cari itu. Karena gue lihat dari jauh wah, pada mandi kayak bidadari. Banget yo. Kayaknya orang dari jauh. Punggung bersih-bersih banget Kita mengkilap. mengkilat dari jauh itu Iya. lihatnya. Bener-bener. Itu misterinya di situ. Ya gue inget banget misterinya tuh di situ tuh. Gua ngelihat orang mandi tuh. Cewek-cewek pada mandi. Lu ngomong sama gua. Nah, cewek ngeliat gue, iya nih, kita cepet tuh jalan yuk, kita buru-buru tuh. Emang kita buru-buru emang mau ngeliat itu. Oh gitu. Bener nggak itu cewek-cewek? Ya, apa campur cowok sama cewek? Iya, Apa rombongan pendaki lain ya kan? Apa Bener, Indohoy kita kan? kan? Wah ini ya sambil cuci Cuci mata lah, mata lah, lama iya, kan, iya. liatin kan. Kaum Hawa ya kan? Tanpa Itu busana lagi. Iya. Ya pakai semben gitu doang kain itu. Bawa punggungnya putih-putih banget mengkilap dari jauh. Iya, kelihatan. Gue cepak-cepuknya jelas banget Nang. Iya lihatnya jelas emang dari jauh tuh kita lihat. Wah terus kita naik itu bener-bener buru-buru, iya kan? Iya. Sampai situ Lah, enggak ada. Itu masih Cilengan Kriung ya, penasaran. kita lihat sana kok nggak ada tenda apa nyari tenda apa nggak ada. Terus kita akhirnya ya itu foto-foto. Iya, foto-foto. Itu kita putusin foto-foto tuh. Dah. Baru melipir ya. Iya melipir ke danau ke ini yang jurang tuh ya. Apa? Pinggiran. Pinggiran ini apa? Pinggiran danau. Nah, masih enak dah tuh. Terus langsung Iya, tapi waktu itu ngeri juga loh, Nen. Kan waktu itu nggak nyasar karena jalur yang lama itu longsor. Oh, iya kan? Kita ke jalur yang longsor. Iya, longsor bener kan? Longsor kita, wah bahaya di situ bahaya ke dalam. Terus Balik kita lagi ke atas ya, Ah, lebih ke balik atas. lagi. Jalur Ambil ke atas terjal. yang terjal. Nah, jalur baru, agak baru karena emang ada jalur tapi kelihatannya masih belum lebar lah, Iya. belum banyak pijakan. Iya, sempet mikirnya nyasar gitu ya. Padahal Enggak nyasar, Karena cuma longsor, iya, longsor. Hmm. Bukannya nyasar waktu longsor. Naik itu wah pokoknya mantep ya jalur dari Ini Sigarana. pemandangan ya.
Selain pemandangannya bagus juga jalurnya emot manang, buseng lah itu dengkul ketemu jidat itu. Ampun, pokoknya dari pagi jam 8 kita di Danau Segara Anak, ingat sampai Pelawan jam berapa? Jam 1. Makan siang di situ. Ya, makan siang kita di atas. Masak dulu ya. Masak di posnya, tapi kita itu udah agak sore, udah jam 2-an tuh. Nah, langsung kan turun lari karena yang pernah kesana kan lu sama gua, lu ngelit tuh di depan, lu ngelit gua di belakang super gitu. Mulailah kita tuh berjalan setengah lari, inget gua turun dari setengah lari tuh. Ya kan dari pos 3 kita turun sampai pos 2 malam kita berhenti dulu, minum nutrisari, extra jos, makan indomie, terus nah di sini inget nggak yang namanya pohon beringin bongkok? Yang di pos 2, pokoknya lu kan wanti-wanti, pokoknya di pos 2 jangan ada yang berhenti, jangan lama-lama, kita harus bablas terus. Kita harus ketemu Gapura Rimba gitu kan, lu bilang kayak gitu kan, gue bilang iya. Terus si Edwin nanya, bang kenapa bang? Udah turun aja, gue bilang jangan mikir-mikir, pokoknya ikutin aja si Anang, gue bilang kayak gitu. Nah itu kita lari bener-bener lari sampai Gempol. Dan itu kalau malam ya dulu gue nggak tahu sekarang nih ya, ini versi gue, nanti versinya Anang. Seingat gue mulai dari lepas pos 3 mau ke pos 2 itu aman. Tapi setelah kita jalannya agak landai di pos 2 mau ke pos 1 terus mau ke Gapura Rimba, barulah ini gue merasa sepanjang perjalanan itu benar-benar buset dangerous banget ya. Ini karena ada Mas Anang nih gue jadi ingatan gue full ya, karena gue orang paling belakang gue inget banget. Sweeper gue depan ya, lu kan depan, gue sweeper di belakang. Itu di belakang gue inget banget. Ini karena ada Mas Anang ya, kalau nggak ada Mas Anang gue mungkin banyak missing juga. Inilah fungsinya silaturahmi. Itu gue ingat diikuti nenek-nenek. Dia rambutnya putih semua. Dia nggak pakai senter, jalan di belakang gue. Dia ngikutin langkah-langkah kita. Terus tuh sampai akhirnya kita ke Gapura Rimba, ingat nggak? Itu nggak normal lah. Masa iya? Kita kan di pos 2 tuh sekitar jam 8. Masa iya sampai Gapura Rimba gitu? Kan jam 2 malam lah. Iya, malam banget emang. Ya kan? Itu nggak normal lah, nggak logis sepanjang perjalanan kita. Padahal kita setengah lari loh, sampai akhirnya Gempor jalan kaki udah giat, akhirnya nyampe di Gapura Rimba. Seingat gua nih, ini gua versi orang yang paling belakang ya, gua nggak tahu lo versi orang yang di depan. Itu bener-bener kita diikutin sama nenek-nenek itu, dia langkah kakinya ngikutin kita. Gue merinding nih kalau inget, takut. Dan kadang-kadang di samping gue percis gue sambil bilang kan, udah jangan berhenti, inget gak lo? Gue bilang jalan terus jangan berhenti inget gak lo? Terus berhenti terus. Ya itu karena gue diikutin nenek-nenek. Wah itu strong banget ya, itu hawanya itu bener-bener dingin, bikin merinding dan energinya tuh negatif banget. Ya untunglah pada waktu itu kita nggak ada apa-apa lah. Sehingga perjalanan itu terasa lamanya minta ampun, padahal logikanya itu sejam doang. Kenapa kita bisa dari jam 8 ya, sekitar jam 7 atau jam 8 sampai Gapura Rimba tuh jam 2 malam. Dan ketika sampai Gapura Rimba, ketika kita duduk tuh ya ada satu warung kan dulu. Kita duduk di warung, tiba-tiba tutup loh. Warungnya tutup kan, tiba-tiba si Konde kan diri kan, turun nggak gitu. Langsung gue tarik kan si Konde, kenapa lu Dek? Turun kan ada gue tarik, kenapa lu ngeliat apa? Gue ngeliat, dia ngeliat sela. Kalau di Bali kan leak. Jadi kepala berikut isi perut manusia itu kayak api jalan. Itu nggak satu katanya ngiterin kita. Dan seingat gue juga sepanjang perjalanan itu di atas juga ada sela ngikutin selain nenek-nenek itu. Nah itulah yang kayaknya bikin perjalanan kita jadi lama banget. Dan inget gak? Sebelumnya ada anak Bali hilang. Ingat nggak? Ada anak Bali hilang tahun 2002 kalau nggak salah di sekitaran pos 2. Nggak ketemu sampai sekarang. Ya, kayaknya nggak ketemu. Pada waktu itu belum ketemu tuh jenazahnya juga dia. Karena emang hilang di antara pos 2 sama pos 1 kan masih di bawah banget. Di bawah banget ya. Nah itu versi gua, nggak tahu versinya Mas Anang nih. Lo leader di depan nggak tahu gua, yang lu inget apaan? Gelap doang.
Gelap kayaknya gitu. Waktu itu mah gua ingetnya terus aja konsentrasi ke jalur waktu itu terus karena dengar suara gua teriak-teriak mau. Iya. Kita pokoknya gimana caranya supaya cepet ya sampai ke bawah karena kita kemalaman itu sebenarnya. Wah, iya kan? Nggak logis lah. Iya. Iya emang bener kemalaman. Maksudnya kita seharusnya tuh jam 9 kita udah sampai. Iya, selepas maghrib itu udah targetnya lepas maghrib kita udah maghrib. Karena sebelumnya kan kita maghrib sampai bawah. Iya. Sebelumnya itu kita targetin pokoknya ya maghrib lah, apa isya gitu, lepas maghrib. Tapi waktu itu kita jalan terus ya. Lari, bukan jalan lari. Emang nggak jalan gitu waktu itu setengah lari lah kita. Lari, iya. Karena emang kita ngejar target itu supaya nggak terlalu malam. Nggak tahu kenapa sih kita jam 2 malam ya. Selepas jam 12 itu ya gitu ya baru. Dan pas turun ke bawah juga serem nang pas di pohon gaharunya itu. Kalau waktu itu nggak ngeliat apa-apa sih kita, karena konsentrasi untuk ngeliat jalur, terus ngeliat jalur center kan, terus kita langsung konsentrasinya penuh karena setengah lari. Iya kalau di belakang kurang tahu kan, maksudnya Arya Sena yang di belakang. Ya kalau ini konsentrasi supaya jalannya itu kita lihat jalur, ya kan, aman. Kita cari jalur yang buat aman, buat kaki ya. Dia kan yang lain kan mengikuti leader ya. Iya. Pokoknya seperti itulah kita emang gelap ya, menegangkan seperti itulah. Karena emang ngejar waktu. Tapi ya apalah daya. Jam 2 malam juga kita sampai situ. Gue ingat waktu itu terus sampai itu nggak lama langsung tepar kita di warung tuh tepar sekitar setengah jam, terus pas turun dari warung ke bawah itu kita udah melehoy udah tepar kan. Kalau gue sih ingetnya udah habis itu tepar udah sampai pagi gua di warung itu di Gapura Rimba. Oh iya sampai pagi di Gapura Rimba kita bener sampai pagi di warung itu tepar kita semua tidur ya. Karena emang udah capean banget. Nggak pindah tempat kita, terus itu juga kita nggak diriin tenda di warung aja. Terus itu, kita kan ngobrol terus hilang aja gitu. Kan itu ada posnya, di posnya itu juga ada sesuatu tuh. Nah Konde itu ketakutan banget di situ. Ya karena dia ngeliat Sela juga, ngeliat Sela, satu ngeliat Sela, kedua juga ngeliat sesuatu yang lain. Dia rewel banget itu, gue inget banget. Cuma dia kagak ngaku pas gue tanyain, lupa kali dia. Gue waktu itu mah gue langsung terpar itu kan. Langsung tidur karena emang capek banget itu waktu itu, lelah banget karena ya kita jalan lama banget itu dari pagi sampai nggak logika nah masa iya harusnya kan orang kita kan udah pernah kerja nih sebelumnya tepar gitu di situ. Tapi emang lu nggak ngerasa ada yang aneh, cuma lu full konsentrasi itu waktu itu konsentrasi mungkin ya kalau serem-serem gitu mah hawa mungkin ya karena waktu itu ya konsentrasi kan, udah konsentrasi aja matanya udah kayak mata kuda ya kan, tutupin gitu emang konsentrasi kan, jangan sampai kita ngelihat kemana-mana ya, tapi mikirnya kemana-mana. Ya gue di belakang nggak mau lah, karena tekanan paling berat itu ada di belakangnya. Jadi seperti Mas Anang tahu ya. Dari dulu yang mentalnya paling berani pasti ditaruhnya di belakang. Ya, justru disitulah letak tanggung jawab terberat tuh justru ada yang di belakang. Karena dia memastikan nggak boleh ada orang tertinggal. Leader itu memastikan rombongan itu tetap dalam satu ritme. Nah itu tugasnya Mas Anang dong. Jadi waktu itu memang tekanan terberat ada di gua. Karena gua paling belakang dan kebetulan juga ada orang hilang belum ketemu. Dan masih teka-teki sampai saat itu. Ya cerita yang beredar tuh dia hilang di pohon beringin bongkok di pos 2. Dan gue inget banget beringin bongkok di pos 2 itu memang mengerikan hawanya tuh. Ya. Lu masih inget nggak beringin bongkok yang kayak nenek percis megang tongkat sebelah kanan jalur kalau kita turun? Tapi gue waktu itu emang lupa, bukan nggak lupa, emang nggak berani melihat. Kan kelihatan Iya emang kelihatan, cuman gue udah waktu itu tuh udah buang muka aja ke situ ya kan. Pokoknya gimana caranya kita
fokus. Perasaan gue di pos gue juga lu tegang nah, Iya, nggak emang mau tegang. nengok ke kanan sama sekali. Nggak lu. mau ngeliat, emang gue kalau waktu ada energi itu emang udah nggak mau ngeliat ke sana sini waktu itu. Itu menegangkan mana? Karena si nenek-nenek itu energinya bener-bener negatif banget. Tambah lagi ada selak di atas kan. Intinya ya alhamdulillah kita sampai ke bawah dengan selamat ya, sampai ke Gapura Rimba. Dan di Gapura Rimba itu ada sedikit ya mungkin Mas Anang lupa atau nggak ngelihat atau nggak ngalamin. Yang gue ingat ya nanti bisa dikonfirmasi sama Konde. Konde itu panik banget di situ karena dia ngelihat sesuatu di atas berkeliling itu berupa sela. Terus di dalam pos itu pos penjagaan itu yang kayak pos loket ada juga perempuan yang lihat kan. Nah itu gue sempet tenangin si Konde. Setelah si Konde tenang barulah kita tidur tenang, baru kita les hilang semua capek. Pagi-pagi baru kita turun ke bawah sarapan ya, terus naik mobil naik angkot yang ke mana tuh Mataram lah ya, Mataram ya. Kita naik mobil lagi yang ke Lembang ya, itu kalau nggak salah kemalaman lah malaman pokoknya itu ya. Iya kita sampai ke Padangbaya akhirnya nggak ada mobil. Iya kita malam tidur di ini tidur ya, ke pantai ya, di apa dermaga itu dermaga kecil tuh ya di dermaga iya ya, kecil itu ditemenin sama orang lokal ya. Temenin orang lokal itu nggak ada yang sadar lah. Barang-barang nggak ada yang hilang kan ya. Alhamdulillah. Iya itu karena akibat brem sama arak Bali. Dah intinya tuh kita lagi juga capek banget ya kan. Capek. Isi capek ya. Tambah brem. Sebenarnya kita mau begadang itu kan. Boro-boro kuat mah. Ini kan sebenarnya kita jagain barang ya kan. Niatnya. Enak ya. Itu bikin tenda enggak ya? Bikin tapi tenda. kita nggak tidur di tenda. Itu enggak orang ini itu mau begadang. Iya dengan. Bocah mah di tenda kita berdua kan. Iya manis enak. Iya kalau gubrak. Terang. Sampai terang tuh. Iya. Tapi anak-anak juga yang lain juga. Sama kan ya? bocah juga minum terang ya. Minum itu juga minum siangan kita juga itu ya. Siangan baru jam 9 baru bangun. Waduh. Di pantai malah kesiangan ya. Terus kita jalan lagi tuh ya. Jalan, nah kita misah. Anak-anak ke Denpasar, kita ke Kelungkung. Kita waktu itu ke Kelungkung. Nanti Kelungkung kita lanjut ke session berikutnya. Jadi abis dari Rinjani, gue sama Mas Anang langsung daki Gunung Agung. Oke, ya. Jangan lupa part 1 di gua, part 2-nya di Basecamp Plus. Basecamp Plus. Tetap dukung channel Basecamp Plus dan Arya Sena karena kita berdua akan share pengalaman-pengalaman kita di saat kita remaja dulu. Bukan begitu Mas Anang? Oke. Gua Arya Sena undur diri. Anang Rifani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mantap.